impian. Nah itu tidak mustahil nanti kalau sesuai dengan teori siklus itu, setelah Bapak Jokowi ini pertanyakan kepada orang tua-tua dulu, saya masih anak-anak, cepet itu diam, hati-hati, diam. Ingat kalau sudah tahun itu menuju tahun Slawi, tahun 25. Nah rupanya ini yang membuat semaraknya itu nanti pemilu itu 24, 25 itu gitu ya Pak. Mungkin begitu mungkin ya. Nah itu Pak Badin ya. Bagaimana? Positif kan arahnya? Mungkin begitu. Iya. Tapi ditambahi dengan ini ungkapan cepet-cepet tadi. Jedek-jedek yang penunggul Partai Nono. Apa itu maknanya? Itu yang nggak ngerti. Terus ini mengatakan ojo di itu Malati. Ini kan penunggul. Penunggul ini nomor 2, 3, 4, 5. Kok ini menyeru ini untuk membunuh ini? Jentik kang penunggul Partai Nono. Ini mengatakan ojo di itu Malati. Nah, dimana saya masih ingat, ini ditambah oleh kawan-kawan itu. Ya bener, agak banyak seger, ini tambahan. Tambahan. Ini di mana-mana itu, ungkapan seperti itu. Dikaitkan dengan Jongko Joyoboyo itu. Nah, sekarang kalau berikutnya itu juga menyebut tentang ono uang cebol kepalang teko wetan lor sangkane nggih umbu-umbu kelaras. Nah ini dikaitkan dengan Jepang, kedatangan Jepang. Iya. Jepang. Nah ini yang menandakan akan munculnya Ratu Adil dan Setru Piningit. Nah ini mohon maaf, kalau dulu itu antara Ratu Adil dan Setru Piningit ini orang sulit membedakan yang Ratu Adil yang bagaimana, Setru Piningit yang bagaimana. Sekarang kan sudah dibedakan jelas. Ini. Nah lantaran dengan kemerdekaan itu, nah, terus berikutnya itu sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa rupanya bukan penyakit ya, bukan cirian negatif, tapi semacam semacam itu sudah terlalu lama dijajah sehingga masyarakat itu sepertinya kurang serantan, kurang sabar menunggu ya. Padahal sebetulnya kalau kemakmuran jelas itu proses pembangunan ya, yang harus terkonsep, terencana, bertahap, sistematis dan berkelanjutan. Itulah yang membuat kita makmur. Tapi ketidaksabaran ingin cepat makmur, mendadak ya, instan, ini rupanya sulit dibendung karena terlalu lama dijajah mungkin. Nah, sehingga apa itu? Keadaan masyarakat seperti itu selalu memunculkan impian datangnya seorang tokoh penyelamat, dan demikian ditunggu paling ya tidak sampai 5 tahun. Itu kok tidak mendadak makmur. Nah, itu akhirnya menunggu lagi. Itu yang terjadi sejak saya masih kecil itu sampai sekarang. Sepertinya ditebak, setelah selesai ditebak, ditunggu, bukan ini, nah, gitu. Tapi yang paling gampang itu kalau kita kita membahas tentang Jongko itu saya lebih cenderung kepada Bung Karno. Bung Karno walaupun tidak secara jelas beliau itu menggubah
Jongko Joyoboyo. Oke. Apa yang diungkap Bung Karno itu sepertinya itu mirip Joyoboyo, mirip Joyoboyo. Nah, di sini Bung Karno itu sudah memastikan bahwa kelak Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Nah, ini kan sama, kelak Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Nah, jelas di sini itu bukan ramalan atau bukan nujum ya, tapi juga hipotese ya, hipotese dari yang dilakukan oleh Bung Karno. Tetap melihat satu sumber daya alam ya. Nah, juga melihat sejarah. Melihat sejarah. Bung Karno mempelajari sejarah dan melihat sumber daya alam dari negeri kita. Itu lebih pas untuk apa? Untuk memahami Jongko Joyoboyo itu. Sehingga nanti ujungnya kepada Indonesia menjadi mercusuar dunia itu. Nah, sekarang kalau umpama kita mencoba mengikuti yang ramalan atau yang jongko yang umum yang terjadi, yang sekarang sudah yang ketujuh, Satrio Kinunjoro, Satrio Mukti Wibowo, Satrio Jinumput, Satrio Rono Tebong Rame, Satrio Pingit Among Turu dan seterusnya itu. Nah, ini sekarang yang keenam, Satrio Boyong Pembukaning Gapuro. Nah, ini dengan Turu Sikres itu gaduh. Jadi sekarang ini kita memasuki pintu gerbang sebagaimana awal Mojopahit. Ini berarti keenam ya. Berarti keenam ya, awal Mojopahit. Karena satunya nggak kesatria gitu ya? Apa gimana, Pak? Ada yang begitu, iya. Kalau semua diikutkan, nah ini apa? Jadi apa ya? Ada unsur subjektifnya deh. Itu subjektif di sini. Suka tidak suka, kalau tidak suka diinggirkan kan gitu. Yang bagi yang menulis itu, yang mengubah gitu. Lepas dari itu, saya kembali ke teori siklus bahwa sekarang ini masuk semacam zaman awal Mojopahit. Apa? Sekarang ini Gerbang. ya, gerbang semacam itu, atau boleh saja Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Jadi yang dapat Wahyu itu Raden Wijaya, memang Wahyu Mojopahit, sehingga beliau berhasil mendirikan Mojopahit di atas kebesaran dari Singosari, Kediri dan Kahuripan. Jadi kalau sekarang ini dinyatakan sebagai awal Mojopahit, berarti kan sama posisinya sama dengan Raden Wijaya. Nah, posisi Pak Jokowi ini. Nah, tapi kalau kita melihat atau memaknai pengertian Satrio Pinandito Sinisian Wahyu itu, Pak, ini kan sosok yang memang benar-benar sangat paripurna, Pak Gatot. iya, Samping dia pemberani, iya, ya kan, dia juga malati Barate, Iya, Pinandito, ya kan, iya, Sinisian Wahyu, setiap langkahnya selalu dibimbing oleh Tuhan, kan begitu. iya, betul. Tapi ya maaf, agak subjektif. Ada nggak itu di dalam diri pemimpin saat ini? Kalau menurut saya kok ada. Ada ya? Iya, ada. Sebab mana ada presiden itu lewat cara jadi wali kota, gubernur, presiden. Tidak ada. Ya. Terus presiden dari orang kebanyakan, orang biasa. Itu orang biasa yang bukan jenderal, bukan turunan dari orang terkenal. Iya, iya. Nah, bukan seorang tokoh yang populer. Ya. Ini kalau bukan Wahyu kan sepertinya nggak mungkin. Iya, iya. Nggak mungkin. Nah, ini kalau menurut saya seperti itu. Jadi seperti halnya Raden Wijaya itu. Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan Wahyu ini satu pengertian bahwa siapapun bisa
Kalau dulu sebelum itu kan enggak. Oh, kalau kamu bukan anaknya seorang tokoh enggak bisa. Kalau kamu bukan tokoh yang terkenal enggak bisa. Tapi dengan punya Pak Jokowi ini menyatakan bahwa semua pun bisa, siapa pun bisa. Itu. Nah, kalau diteruskan Jongko ini, nanti setelah Raden Wijaya muncul Jaya Negara. Nah ini sebentar Jaya Negara itu. Nah baru setelah itu muncul Tribhuwana Wijaya Tunggal Dewi. Ini yang mulai besar. Ini mercusuar dunia. Tribhuwana Wijaya Tunggal Dewi itu. Itu kalau dikaitkan dengan siklus. Itu artinya ketika berkaca dari siklus berarti nanti Tribhuwana itu berarti ya perempuan. Perempuan. Iya. Akan lahir perempuan. Iya. Perempuan. Nah ini gejala-gejala kan sudah kelihatan. Sekarang ini ada yang sudah merintis atau mengawal ya. Ada kata-kata mengawal munculnya seorang tokoh perempuan itu. Ada Bu Sri Mulyani, ada Bu Kofifa, ada Bu Risma, itu kan perempuan semua. Yang menarik perhatian. Nah itu tidak mustahil nanti kalau sesuai dengan teori siklus itu, setelah Bapak Jokowi ini Jaya Negara dan sebentar lalu muncul Tribhuwana. Maksudnya dan sebentar itu apa Mbak Gadot? Karena Jaya Negara sebentar memang. Jaya Negara itu sebentar. Berarti setelah Pak Jokowi tidak akan sampai selesai. Jokowi selesai? Enggak, maksudnya setelah Pak Jokowi tidak akan sampai selesai. Maksudnya kan penggantinya Pak Jokowi nanti tidak akan sampai selesai. Iya, betul. Setelah itu muncullah presiden perempuan. Perempuan itu. Kalau berdasar teori siklus ini. Oke. Dan Tribhuwana nanti yang memunculkan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Saya tertariknya ketika kemudian setelah Pak Jokowi itu kan tidak sampai selesai itu, kalau dulu berkaca dari teori siklus itu disebabkan karena apa Mbak? Tidak sampai selesai gimana ya? Kan berdasarkan teori siklus, ya kan. Setelah Pak Jokowi kan ada presiden baru nih, kan nggak sampai selesai pengabdiannya. Itu kalau zaman berdasarkan teori siklus itu apa yang menyebabkan? Terbunuh. Oh terbunuh. Iya. Jaya Negara terbunuh. Jaya Negara ya. Iya, Jaya Negara terbunuh. Kalau Raden Wijaya sukses sampai akhir. Ya, turun. Karakternya Jaya Negara bagaimana Mbak Gadot? Jaya Negara itu waktu setelah Raden Wijaya lengser kan digantikan oleh putranya yang namanya Jaya Negara ini dari ibu yang dari darah petak itu, darah petak dari Melayu itu. Lantas memang dalam buku-buku itu diungkap Jaya Negara itu sukanya poya-poya, kurang memperhatikan kepada rakyat, para negara. Itu akhirnya pernah dikudeta oleh Kudi Semi, dikudeta oleh, jadi ada beberapa kali kudeta, terakhir oleh Kudi dan Semi itu. Lantas diselamatkan oleh Gajah Mada. Gajah Mada waktu itu masih muda, tapi ketepatan, nah ini faktor X-nya di situ Gajah Mada, ketepatan pada saat dikepung istana itu oleh kelompok dari Kudi Semi ini, Gajah Mada dengan kelompoknya berhasil menyelamatkan Jaya Negara ini, dilarikan keluar ke Dander itu sehingga selamat. Nah ini artinya Jayabaya si Gajah Mada yang masih muda itu yang belum dikenal itu mampu, jadi mampu menempatkan diri sebagai pengawal yang sukses, berani dan berhasil menyelamatkan itu, sehingga situasi yang demikian ini akhirnya setelah Jaya Negara itu meninggal diganti oleh Tribhuwana tanggap kepada orang sosok Gajah Mada ini, sehingga beliau terus diangkat menjadi Mahapatih seperti panglima itu ya, pangap pertama di Daha, selanjutnya di pusat pemerintahan. Jadi yang menemukan Tribhuwana ini tetap tokoh Tribhuwana yang sangat menentukan, dan mudah-mudahan saya rasa zaman sekarang tidak perlu ada misalnya presiden terbunuh, tidak perlu ada, tidak ada itu, tidak ada. Nanti mungkin
ya mungkin nggak tahu apalah yang terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau apa tuh namanya, berdasarkan teori siklus lagi ya Mbak Gatot, kira-kira potensi orang sebagai apa di luar suku Jawa itu bisa nggak menggantikan presiden setelah Pak Jokowi nanti ternyata di luar suku Jawa gitu, memungkinkan nggak kalau berdasarkan teori siklus? Ya mungkin saja, Mungkin saja. mungkin saja, iya mungkin saja. Alasannya apa, Bah? Enggak, kalau virus siklus saya kaitkan dengan sekarang kan alam demokrasi kan sekarang ini. Nah ini kayak masalahnya alam demokrasi. Nah oleh karena itu pengertian Satrio Piningit itu beberapa kali saya sampaikan, ya kan alam demokrasi. Kalau dulu calon raja akan datang, itu sudah bisa ditebak putra mahkota. Iya. Semua, tapi setelah demokrasi nggak bisa ditebak kan. Dipingit. Dipingit itu artinya apa ya? Belum dimunculkan. Nanti dicalonkan. Nah, siapa yang menang dari calon itu kan tidak tahu. Nah, baru setelah dinyatakan terpilih suara terbanyak, nah itu baru tahu kan Piningit itu. Nah mungkin yang dimaksud oleh Joyoboyo itu yang demikian ini, satu yang Piningit ini, jadi alam demokrasi. Joyoboyo bisa menebak bahwa kelak ada alam demokrasi. Itu. Jaya Negara itu karakternya keras apa enggak, Pak Gatot? Joyoboyo percaya Enggak, Jaya Negara setelah keras karakternya. Keras ya? Keras ya. Keras. Jadi dan beliau itu kan tidak kawin, matinya kan belum kawin. Jaya Negara itu. Geng. Dan ya kita harap tidak ada apa-apa lah ya. Jadi, Iya, Pak ya. semua dengan aman-aman aja. Nggak perlu. Iya. Seperti yang dulu gitu. Dan juga sejarah itu sebagaimana yang pernah kita dengar bersama, yang kita ini belum mampu untuk apa ya, untuk istilahnya itu membangun sejarah ini dengan tepat, karena banyak literatur, banyak buku-buku kuno yang ada di luar, sehingga kemungkinan kita ini masih ada salah kan bisa. Kemungkinan Jaya Negara itu ya tidak sampai terbunuh kan mungkin aja. Itu semua kan seperti apa ya, seperti masih belum pasti jadi. Berarti kalau bisa disimpulkan begitu, yang menjadi kelemahan dari karakternya Jaya Negara sampai kemudian dia nggak tuntas memimpin itu, yang paling menonjol apa, Mbak? Kelemahan karakternya, Mbak? Dia kurang perhatian kepada pemerintah.